Sementara itu pemirsa, Abraham Samad terseret juga dalam kasus tudingan ijazah palsu ke-7 Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua KPK periode 2011-2015 itu menegaskan dirinya tidak ada kaitan dengan kasus itu. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya kita beralih ke kasus kematian diplomat muda. Pemirsa, 1 minggu berselang, kasus meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ternyata masih jadi misteri. Polisi hingga saat ini belum juga bisa mengungkap penyebab pasti kematian korban. 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga saat ini masih misteri. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan Yuda Nugraha menyatakan harapannya agar kasus ini segera terungkap oleh pihak kepolisian. Pihak Kemenlu sendiri membantu proses pemulasaran jenazah. Cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar menyampaikan duka cita sejak awal Kementerian Luar Negeri sudah membantu dalam proses pemulasaran jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi terkait hasil penyelidikan dan pemeriksaan. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga mendalami penyelidikan patologis terhadap organ tubuh. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Berbagai spekulasi berkembang di publik. Apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Sementara itu menurut pakar mikroekspresi Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri karena kondisi seseorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Ia meyakini pasti ada kebocoran barang bukti yang bisa diselidiki. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya atau misalnya malu atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapi di dalam selimut. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta 8 Juli lalu ini. Polisi harus segera mengungkap pelaku dan mencari tahu motif di balik kasus. Meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa
siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Publik pun berharap kepolisian bisa segera menyelesaikan dan mengungkap yang sebenarnya dari peristiwa meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan Hasto Kristianto pada siang tadi. Sidang beragendakan pembacaan duplik dari kubu Hasto. Sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan atas terdakwa Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat siang. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan duplik dari kubu Hasto sebagai tanggapan atas replik jaksa sebelumnya. Sebelum sidang dimulai, Hasto mengungkapkan duplik sudah disiapkan sebaik-baiknya. Hasto menilai sidangnya merupakan rekayasa hukum dan tindakan sewenang-wenang. Hasto tampak memamerkan buku duplik dengan isi 48 halaman. Sebelumnya, jaksa KPK meminta majelis hakim menolak pledoi Hasto. Duplik ini akan menjadi perlawanan terakhir Hasto sebelum sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi tadi duplik sudah disampaikan, baik dari saya pribadi yang persiapannya 4 hari saya tulis tangan, yang merupakan suatu hasil kontemplasi dan juga melihat dari seluruh replik yang diberikan oleh penuntut umum. Dan kemudian dari situ sangat jelas bahwa seluruh tabel 1 dan tabel 2 yang saya sampaikan semakin membuktikan terjadinya rekayasa hukum. Hasto menilai bahwa dalam replik yang disampaikan jaksa, tidak ada tanggapan yang bisa membantah dugaan kriminalisasi dan politisasi dalam kasusnya. Dari Jakarta, Syahre Zazanski, Dede Rudi, Ahmad Putra, Aristiawan, iNews melaporkan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, berharap proses persidangan Hasto tidak mendapat tekanan dari kekuatan politik karena akan jadi presiden buruk untuk menekan orang-orang yang akan meluruskan kekuasaan. Seharusnya hakim mempunyai keberanian untuk membebaskan Pak Hasto. Yang kita khawatirkan sekarang ini adalah agar supaya proses persidangan dan proses pengadilan ini tidak mendapat tekanan dari kekuatan politik yang secara sengaja untuk menghukum Pak Hasto. Ini yang harus kita cermati betul secara baik. Sebab kalau seandainya nanti karena tekanan-tekanan politik Pak Hasto dihukum, ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Siapapun yang berkuasa nanti akan selalu menekan pihak-pihak atau orang yang mencoba melawan atau meluruskan kekuasaan mereka. Nah, jangan sampai kejadian-kejadian pada masa Orde Baru ya akan terulang kembali. Setiap lawan politik akan berada di kursi panas menjadi terbaik.